Selamat malam saudara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru telah berlaku sejak 2 Januari lalu. Pemerintah menyatakan KUHP dan KUHAP tidak akan membatasi kebebasan berpendapat maupun hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Pidana berlaku hanya jika demo rusuh dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke polisi. Namun bagaimana negara memastikan keamanan saat unjuk rasa terjaga dan tidak ada kriminalisasi? Kami akan bahas hal itu bersama sorotan yang juga akan kami hadirkan ulasannya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa warga negara Indonesia paling bahagia sedunia berdasarkan survei Harvard University. Benarkah pernyataan itu sesuai dengan realita? Kami juga akan hadirkan laporan langsung dari New York, Amerika Serikat terkait pengadilan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program makan bergizi gratis telah berhasil menjangkau jutaan penerima manfaat. Ia pun menyindir sejumlah pakar yang memprediksi program ini akan gagal. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat retret dengan Menteri Kabinet dan pimpinan lembaga di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Ia menyatakan program MBG telah mencapai 55 juta penerima manfaat. Ia menyebut program MBG berhasil 99% dan akan mengevaluasi kekurangannya di masa mendatang. Kepala hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. Walaupun begitu banyak pakar yang mengejek saya dan tim saya, menyinyir. Mereka katakan MBG pasti gagal. Tapi kita buktikan kepada mereka. MBG berhasil. MBG dinantikan oleh semua rakyat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap retret awal tahun ini akan membahas dan mengevaluasi kinerja kabinet. Salah satunya swasembada energi dan program MBG. Presiden dan Menteri juga akan membahas pemulihan bencana di Sumatera dan sejumlah daerah. Prasetyo Hadi bilang waktu retret situasional melihat perkembangan masalah yang perlu dibahas. Tidak terbatas waktunya. Kita lihat situasinya kalau memang perlu pembahasan terhadap masalah-masalah yang masih muncul ya kita lanjut mungkin sampai bencana malam. Juga ya Mas ya? Ya, tentu masalah pemulihan, percepatan rekonstruksi maupun rehabilitasi di 3 provinsi terdampak bencana yang lalu. Yang tidak kalah penting hari ini juga akan dibahas mengenai realisasi hilirisasi yang sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara bahwa sudah siap ada beberapa proyek hilirisasi yang di bulan Januari ini akan dilakukan groundbreaking. Lebih lanjut terkait retret Presiden Prabowo di Hambalang, kita simak laporan jurnalis Kompas TV Alfadia Rizky dan juru kamera Yohan Bagja dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Alfa, selain bahas program MBG, swasembada energi dan bencana, apalagi yang disampaikan Presiden? Misalnya terkait konsolidasi kabinetnya, adakah yang disampaikan? Ya Radi dan juga saudara, konsolidasi kabinet ini menjadi poin yang paling menarik untuk didengarkan karena kalau membaca atau mendengarkan paparan Presiden ini memang sudah seringkali disampaikan terkait dengan program-program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ini, bahwa di sidang kabinet terakhir misalkan di penutup tahun 2025 lalu Presiden juga sudah menyampaikan hal serupa. Tetapi terkait dengan konsolidasi kabinet tadi Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa koalisi ini harus kuat. Bahkan ia memberikan atensi khusus terhadap
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang saat ini ketua umumnya juga merupakan menteri koordinator yaitu Muhaimin Iskandar, meski belum diketahui alasan dibalik atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto, tapi ini menjadi hal yang menarik untuk dibaca mengingat Muhaimin Iskandar sebelumnya pernah menjadi lawan dari Presiden Prabowo Subianto saat Pilpres berlangsung di tahun 2024 lalu, dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada di semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Sebelum menyampaikan atensi terkait dengan konsolidasi koalisi, ini Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyinggung terkait dengan kritikan dan tekanan yang diterima oleh pemerintah. Presiden menyatakan siap ketika harus mendapatkan tekanan maupun fitnah, tetapi selama pemerintahannya ini tidak berniat untuk mengambil uang rakyat atau semua pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan rakyat, ia merasa semuanya sudah on track atau sudah bisa sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Meski hal tersebut belum kita ketahui apa sebenarnya alasan dari Presiden Prabowo Subianto, tetapi yang utama bahwa pemerintah ini harus siap menerima kritik, baik itu dari kinerja seluruh kabinet Merah Putih maupun bagaimana nanti pencapaian-pencapaian yang akan dilakukan di tahun 2026 ini. Karena memang targetnya cukup tinggi, mulai dari itu dari pertumbuhan ekonomi, kemudian program MBG yang juga ditargetkan akan menyentuh 82 juta penerima manfaat, dan juga swasembada pangan dan energi yang juga menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi. Ya, Alfa, Presiden Prabowo ini kan punya tren untuk melakukan retret ya, untuk konsolidasi baik itu kabinet, kepala daerah dan lain-lain. Tapi untuk retret kali ini, kabinet kali ini, sebenarnya ekspektasi untuk retret kali ini apa secara umum? Ya, secara umum Presiden hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kabinet Merah Putih yang sudah melakukan pencapaian di tahun 2025 kemarin, serta memberikan jalan atau arahan-arahan khusus terkait dengan pencapaian yang harus dilakukan di tahun 2026. Tapi Radi, karena retret kedua ini kemudian berbeda dibandingkan retret pertama kemarin, di mana Presiden Prabowo Subianto memboyong Kabinet Merah Putih ke Magelang, tetapi kali ini karena kondisi di dalam negeri yang dinamikanya cukup tinggi, sehingga Presiden memutuskan untuk langsung dilakukan di Padepokan Garuda Yaksa. Tetapi yang bisa dipastikan tadi oleh Prasetyo Hadi bahwa tujuannya tetap sama, bahwa Presiden ingin program-program unggulan, kemudian apa yang sudah dicapai di tahun 2025 ini bisa ditingkatkan kembali di tahun 2026, khususnya untuk 5 program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Radi. Alfane Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Berikutnya Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyindir sejumlah pakar yang kerap berkomentar tentang dirinya melalui siniar atau podcast. Prabowo bilang pakar tersebut asal bicara seolah mengerti isi pikirannya. Prabowo menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan pada perayaan Natal Nasional 2025 Senin malam. Prabowo bilang pandangan pakar dalam siniar dapat membuat gaduh. Pada momentum yang sama, Prabowo memastikan ia terbuka terhadap kritik dan koreksi asal tidak fitnah. Podcast banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Ngarang gitu ya kan. Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Senangnya rame, gaduh. Demokrasi silahkan, koreksi silahkan, kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus.
Kesorotan lainnya, saudara, 2 hari pasca banjir bandang di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pemerintah setempat dibantu TNI Polri masih fokus melakukan pencarian korban dan pembersihan material banjir. Dan inilah kondisi Desa Bahu Sandang, Kecamatan Siau Timur yang terdampak banjir bandang. Warga dibantu personel polisi dan TNI terus melakukan proses pencarian korban. Pemerintah setempat juga telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan material sisa banjir. Alat berat juga digunakan untuk mempercepat pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. 1 alat berat dikerahkan untuk membersihkan material banjir yang menerpa markas Polres Kepulauan Sitaro. Visual udara yang dikirim personel Korem 131 Santiago ini memperlihatkan dampak banjir bandang di Pulau Siau, Kepulauan Sitaro. Tampak ada jalur air dengan volume yang sangat besar menerjang kawasan permukiman warga dan merusak sejumlah infrastruktur seperti rumah dan perkantoran. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sitaro, sedikitnya 14 orang meninggal, 18 luka-luka, 4 orang masih dinyatakan hilang. Saat ini kami masih tetap mencari korban yang hilang. Kami berterima kasih dengan bantuan dari Kapolda yang mengirimkan anggotanya dan juga dari Danrem yang sudah mengirimkan anggotanya, dan saat ini mereka sedang dalam tahap pencarian dan juga ada bantuan dari Danlanal ya Pak. Iya, dari Danlanal, marinirnya dalam rangka pembersihan untuk wilayah yang terdampak. Banjir juga melanda Desa Sungai Pinang Lama, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Banjir telah mengganggu aktivitas warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Desa Sungai Pinang Lama adalah satu dari 117 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Banjar yang terdampak banjir. Di desa ini ketinggian banjir mencapai 40 hingga 50 cm. Warga yang mayoritas menggantungkan kebutuhannya dari usaha tani mengaku kesulitan karena sejumlah lahan yang mereka tanam terendam. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan bahan pangan karena bantuan berupa nasi bungkus yang mereka terima dalam kondisi basi. Ada nasi bungkus, sekalinya basi nasinya. Kan ada, daripada nasi bungkus lebih baik sembakaunya aja, di mana nyaman memasak sama-sama memakan. Beranjak ke sorotan lain, kasus kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur masih menyisakan misteri. Polisi telah memeriksa 15 saksi untuk mengungkap kematian ayah, ibu, dan anak yang ditemukan tewas di dalam rumahnya. 15 saksi yang diperiksa berasal dari tetangga korban, kerabat, hingga orang-orang terdekat keluarga korban. Polisi bilang jumlah saksi ini masih akan terus bertambah seiring dengan proses penyidikan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pisau yang ditemukan di dalam bak mandi serta beberapa telepon genggam milik korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. 15. Siapa saja tuh? Macam-macam, mungkin ada dari masyarakat sekitar, ada dari teman-teman salah satu korban itu, dan pihak-pihak lain. Kemungkinan terus bertambah ya? Ya, tentunya sampai dengan sebisa mungkin, sampai dengan harapan perkara ini bisa terungkap, kita akan meriksa saksi sebanyak mungkin yang bisa kita gali keterangannya. Sorotan berikutnya, polisi menetapkan influencer Richard Lee sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari laporan yang dilakukan influencer Samira Farahnas atau yang dikenal dengan nama Doktif atau dokter detektif. Penetapan tersangka ini sejalan dengan naiknya kasus yang dilaporkan tersebut ke tingkat penyidikan sejak 15 Desember lalu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap Richard Lee pada 23 Desember namun berhalangan dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari mendatang.
Ada yang katain miskin. Proses penyidikan, ya kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan, dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Berita pilihan lainnya datang dari kepolisian yang mengungkap oknum anggota TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat penganiayaan 2 pria di Tapos, Depok, Jawa Barat. 1 orang meninggal dunia. Oknum TNI AL berinisial Serda M diduga melukai kedua korban hingga menyebabkan luka parah dan berujung meninggalnya salah satu korban. Menurut polisi, terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Pomal Bungur, Jakarta Pusat. Sementara itu 1 korban lain yang selamat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob. Dugaan sementara ini dua korban yang berada di Tapos tersebut diduga melakukan transaksi ilegal, ya. Hal itu memicu Serda M untuk melakukan penganiayaan, sehingga diduga Serda M melakukan penganiayaan yang melebihi batas sehingga korban dilarikan ke rumah sakit. Pesepak bola Putra Jaya Pasuruan menerjang pemain lawan dengan tendangan ala kungfu hingga tersungkur. Komdis PSSI mendesak sanksi berat untuk melindungi nyawa pemain. Kami ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, kesebelasan Putra Jaya Pasuruan menjadi sorotan publik setelah insiden tendangan horor yang terjadi dalam laga Liga 4 Jawa Timur. Pemain klub Putra Jaya Pasuruan menerjang pemain lawannya dari Perseta Tulung Agung hingga terkapar. Tinggalannya salah umpan. Insiden terjadi pada pertandingan Putra Jaya Pasuruan melawan Perseta Tulung Agung dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Jatim yang digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Kesebelasan Putra Jaya Pasuruan tertinggal 0-4 dari Perseta Tulung Agung ketika laga memasuki menit ke-71. Dalam situasi tersebut, pemain Putra Jaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar berusaha berebut bola dari pemain Perseta Firman Nugraha. Hilmi melakukan tendangan keras ke arah dada Firman. Wasit yang memimpin pertandingan tanpa ragu mengganjar kartu merah langsung kepada Hilmi. Pelatih Perseta Medi Redondo mengecam aksi pemain lawan karena dinilai tidak sportif hingga mengakibatkan luka pada pemainnya. Atas insiden ini, pelatih Perseta meminta pemain yang bertindak keras di lapangan disanksi. Untuk tanggapan pemain lawan, ya harusnya harapan kita ada permintaan maaf dan mendapat sanksi yang setimpal lah, karena itu murni bukan bermain bola. Pesepak bola Perseta Tulung Agung Firman Nugraha yang menjadi korban tendangan kungfu lawannya mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya di bagian dada. Firman menunjukkan memar-memar di bagian dada bekas tendangan sepatu bola. Sampai sekarang dada saya masih sakit. Gimana sekarang kondisinya dada? Sudah dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman.
Klub Liga 4 Zona Jawa Timur Putra Jaya Pasuruan memecat pemainnya Hilmi Gimnastiar buntut tendangan horor ke pemain Perseta Tulung Agung. Putra Jaya Pasuruan menyebut tindakan Hilmi melanggar aturan fair play dan menyalahi koridor aturan sepak bola. Dalam surat tanggal 5 Januari itu, Putra Jaya Pasuruan pun meminta maaf atas insiden yang terjadi. Komite Disiplin PSSI ikut angkat suara terkait insiden tendangan kungfu pemain sepak bola Putra Jaya Pasuruan Hilmi Gimnastiar. Ketua Komite Disiplin PSSI Umar Husin bilang semua perangkat kompetisi dan penegakan disiplin PSSI harus bertindak tegas memberikan sanksi seberat-beratnya. Ketua Komite Disiplin PSSI Jumadi Abdi bilang insiden tendangan tak sportif pernah menewaskan pemain PKT Bontang Jumadi Abdi pada 2009. Karena itu dia mengingatkan pemain sepak bola harus dilindungi dengan aturan dan disiplin yang ketat. Ia mengimbau pemberian sanksi seberat-beratnya kepada pesepak bola Putra Jaya Pasuruan Hilmi Gimnastiar yang sengaja mengarahkan tendangannya ke arah dada pemain lawan. Kalau memang naluri daripada rekan-rekan pemain sepak bola ingin mencederai lawan atau ingin bertanding dalam hal yang berbeda dalam bela diri, silahkan memilih jalur olahraga yang lain, yaitu jalur olahraga bela diri. Mungkin bakat Anda akan lebih tersalurkan. Tempat Anda bukan di sepak bola. Dan kami menghimbau kepada semua perangkat yang berkaitan dengan penegakan kode disiplin PSSI agar untuk tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Aksi horor dilakukan pesepak bola Putra Jaya Pasuruan dengan menerjang dada pemain lawan. Komite Disiplin PSSI mendesak pemberian sanksi sangat berat. Kami akan bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Kalau dilihat sanksinya pemecatan, apakah itu cukup atau tidak? Ya, jadi begini. Yang pertama adalah sanksi dari wasit kartu merah itu sudah sangat pas, sudah tepat. Yang kedua ada pemecatan dari klub Putra Jaya sendiri yang saya rasa itu juga tepat karena sebelumnya kan mereka sempat di media sosial tidak merasa bersalah ya kira-kira gitu. Tapi respon selanjutnya menurut saya oke lah dia dipecat karena memang pelanggarannya menurut saya itu bukan cuma sekadar profesional foul, tapi juga itu udah niat untuk untuk mencederai lawan dan niat itu memang ada harganya. Dan Komite Disiplin saya rasa juga sudah memberikan sinyal bahwa akan ada hukuman atau sanksi yang berat sekali ya. Dan saya rasa kalau dia di expel dari sepak bola seumur hidup, saya rasa pas juga lah karena ya dalam Undang-Undang Keolahragaan Nasional juga kan sebetulnya hal yang paling utama adalah melindungi atlet salah satu pasal. Jadi saya rasa itu penerapan dari undang-undang juga. Tapi kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Misalnya pada tahun 2009 kan ada juga kasus Jumadi Abdi, tapi waktu itu kan belum ada musim viral-viralan ya. Dan kasusnya waktu itu hanya diganjar kartu kuning dan kemudian Komisi Disiplin hanya menjatuhkan sanksi 4 bulan. Nah, itu harus menjadi pelajaran berharga juga. Cuma di negara-negara lain pun sering terjadi hal seperti itu, bahkan di Inggris kita ingat juga Roy Keane pernah menendang secara sengaja Alf Inge Haaland, nggak ada hukuman yang menurut saya yang membuat jera, ya kan? Di Piala Dunia pernah ada, Patrick Battiston juga pernah diterjang oleh Harald Schumacher, Nigel de Jong pernah menerjang Xavi Hernandez. Persoalannya adalah memang hukum FIFA dan hukum umum di semua negara termasuk Indonesia itu tidak relate, tidak berhubungan. Ini yang menurut saya harus dipikirkan ulang. Karena dengan kasus kesengajaan seperti ini harus ada relasi antara hukum FIFA yang diadopsi oleh PSSI dan hukum umum sanksi pidana yang diadopsi oleh satu negara, dalam hal ini kepolisian. Jadi menurut saya harus ada relasi dalam hal itu. Nah, sejauh ini memang mismatch-nya seperti apa? Kalau kita lihat kan tadi ada niat, ada intensi, bahkan itu mencelakai pemain lawan karena sasarannya dada pemain lawan, itu jelas organ vital di sana. Nah, apa sebenarnya yang membuat para pemain ini, apalagi bukan kasus pertama, berulang, tidak ada efek jera atau bahkan takut untuk melakukan hal itu? Ya, karena memang sanksi terberatnya tuh hanya diekspel dari sepak bola kan, tidak ada sanksi pidananya. Jadi dalam kasus Jumadi Abdi,
bahkan sanksinya hanya 4 bulan. Jumadi Abdinya meninggal dunia loh. Dan ini kasus yang terakhir ini, si korban ini cukup beruntung karena kalau di bawah sedikit kira-kira 10 meter dia akan kena di bagian dalam ya, di bagian perut yang sangat vital, dan ini bisa menyebabkan kematian. Nah ini kan nggak boleh terulang lagi, dan yang saya bilang tadi harus ada kajian ya bagaimana menghubungkan undang-undang FIFA dengan undang-undang kriminal di Indonesia. Karena masing-masing negara diberi kebebasan sebetulnya oleh FIFA untuk membentuk hukumnya sendiri, tapi tidak boleh melenceng dari hukum FIFA. Nah ini kan sebetulnya bisa lah ada negosiasi di antara hukum PSSI dan hukum di ranah pidana. Saya rasa harus dibuat jembatannya, para ahli hukum harus berkumpul untuk memikirkan hal ini, dan ini tidak boleh terulang lagi. Sejauh ini memang pembinaannya itu seperti apa sih, Bung Joy? Ini kan di Liga 4, apakah di Liga 1 juga punya masalah yang sama? Liga 1 relatif tidak terlalu tidak sebrutal ini ya, karena kan memang spotlight ada di mereka di Liga Super sekarang. Nah, jadi pasti akan lebih berhati-hati juga ya, Bung Joy ya? Betul, ada siaran TV yang hampir tidak pernah absen kan? Ya. Kemudian juga media sosial semua sekarang memancarkan semua siarannya di jejaring mereka. Jadi sebetulnya kasus-kasusnya agak jarang, tapi selalu ada terjadi. Dan di Thailand pun pernah terjadi hal yang sama, kira-kira 2 tahun yang lalu pemainnya dihukum sanksi berat, tidak boleh berkecimpung di sepak bola. Tapi itu kan hanya hukum dalam ranah FIFA. Menurut saya harus ada kaitannya hukum di ranah FIFA dengan hukum umum yang berlaku di satu negara. Karena menurut saya FIFA memperbolehkan regulasi-regulasi mereka kemudian direkayasa supaya fix dengan satu negara ya. Saya rasa di Indonesia mungkin sudah waktunya untuk dibentuk undang-undang yang baru tentang keolahragaan menyangkut keselamatan atlet nggak cuma di sepak bola, hampir di semua lapangan yang sifatnya pertandingan ya, bukan perlombaan, yang sifatnya pertandingan. Jadi rasanya itu sudah perlu dipikirkan. Jadi artinya skala sanksi yang diberikan pun harus jelas dulu ya, karena kan untuk membuat aturan yang jadi kendala adalah sanksi ini harus apa gitu ya, yang jadi hukumannya. Tapi sejauh ini untuk mengklasifikasikan mana yang membahayakan nyawa itu yang harus bisa juga masuk ke ranah pidana, semestinya demikian ya harapannya, Bung Joy. Betul, dan di PSSI yang meratifikasi hukum FIFA sebetulnya jelas kok, semua kategori bahaya itu sudah jelas rinciannya, dan sanksinya terberat pun sudah jelas. Jadi hukuman seumur hidup, tidak boleh berkecimpung di lingkungan PSSI, itu yang terberat. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh tim yang menghukum mengeluarkan dia dari tim, saya rasa itu juga sudah tepat. Tapi kan di banyak negara pun masih mengalami kesulitan ya untuk masuk ke ranah pidana. Tapi saya kira hukuman yang terberat sudah akan dijatuhkan, dan saya salut pada keputusan PSSI. Sanksi berat harus ditegakkan. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, analis sepak bola telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi tak hanya Venezuela. Presiden Donald Trump telah memberi sinyal sejumlah negara akan menjadi sasaran lanjutan operasi militernya. Siapa saja negara tersebut? Informasinya usai jeda. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Kan aku udah
rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy Latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wingswood. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy Latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. It sounds good to me, yeah. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menghadapi sidang perdana di New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Maduro telah dipindahkan dari pusat penahanan Brooklyn ke gedung pengadilan New York menggunakan kendaraan lapis baja. Pengamanan di sekitar pengadilan diperketat. Maduro dan ibu negara Cilia Flores ditangkap pasukan Amerika Serikat pada Sabtu lalu usai serangan Amerika Serikat di Caracas. Maduro ditahan Amerika Serikat atas klaim tuduhan serius, mulai dari narkoterorisme hingga kepemilikan senjata otomatis. Sebelumnya, pasukan militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di Venezuela pada Sabtu dini hari waktu setempat. Rentetan deru ledakan terlihat dari ibu kota Venezuela. Saat serangan, pasukan militer Amerika Serikat juga menangkap Presiden Maduro dan istrinya dari Fuerte Tiuna, kompleks pangkalan militer terbesar di Venezuela. Pasca penangkapan Maduro, Gedung Putih membagikan sejumlah foto menunjukkan Presiden Amerika Serikat Trump memantau langsung serangan ke Venezuela tersebut. 1 hari setelah serangan, Wakil Presiden Venezuela saat itu Delcy Rodriguez menuntut kebebasan Presiden Nicolas Maduro melalui konferensi pers. Rodriguez mengecam bahwa tujuan utama Amerika adalah untuk merebut sumber daya mineral dan alam Venezuela. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, y que él advirtió, si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activada y el presidente del Parlamento venezolano. Pada Senin waktu setempat, Delcy Rodriguez yang sebelumnya menjabat wakil presiden kini diangkat menjadi presiden sementara Venezuela. Dalam sumpahnya, ia kembali menegaskan akan mengelola sendiri negaranya dan tidak berada di bawah kendali Amerika Serikat. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan
y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Usai menangkap Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Trump mengatakan perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan mengelola infrastruktur dan sumber minyak Venezuela. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. Tak hanya Venezuela, Trump juga telah memberikan sinyal Kolombia menjadi target operasi selanjutnya. Trump menuding pemimpin Kolombia memproduksi kokain dan memperdagangkannya ke Amerika Serikat. Usai Venezuela, incaran berikutnya Kuba. Trump menyebut Kuba tak lagi punya penghasilan karena hanya bergantung dari minyak bumi Venezuela. Greenland yang masuk wilayah Denmark juga akan menjadi sasaran Trump. Ia bilang perlu mengamankan Greenland karena dikelilingi kapal Rusia dan Tiongkok. Greenland diketahui memiliki cadangan elemen tanah jarang atau rare earth yang merupakan salah satu sumber mineral dan energi. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Yeah, that Cuba is ready to fall. You know, but Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Menanggapi pernyataan Trump, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Senin waktu setempat menyatakan Denmark tetap berkomitmen pada demokrasi dan hukum internasional. Ia pun menambahkan, jika Trump tetap menyerang negara anggota NATO, maka akan menimbulkan ancaman militer terhadap sekutu NATO, yang nantinya merusak aliansi itu sendiri. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyatakan apa yang dilakukan Trump tidak bisa dibenarkan dalam hukum internasional. Dirinya pun menyebut alasan Trump menangkap Maduro dan istrinya karena narkoterorisme justru adalah pintu masuk untuk menguasai minyak milik Venezuela. Hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Nah, kalau misalnya ini bisa dibenarkan, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan Perdana Menteri Netanyahu yang melakukan kejahatan kemanusiaan? Bukankah dia harusnya juga bisa diadili di sebuah negara ya dengan paksaan seperti itu? Saya yakin pasti Amerika Serikat tidak akan setuju dan dia akan melakukan serangan terhadap siapapun yang akan melakukan tindakan seperti ini kepada Perdana Menteri Netanyahu. Padahal yang kita tahu mungkin saja narkoba ini hanya pintu masuk saja karena Presiden Trump sudah dengan secara tegas mengatakan bahwa dia akan mengundang perusahaan Amerika, perminyakan Amerika terbesar, lalu kemudian memasukkan dana ke sana dan ujung-ujungnya kan adalah nantinya minyak itu akan dijual ke Amerika Serikat. Nah, di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia di Venezuela aman.
Indonesia menyerukan semua pihak mematuhi hukum internasional karena ancaman kekuatan berisiko menggerus kedaulatan dan mengganggu stabilitas global. Bahwa saat ini seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman dan dapat tetap terus berkomunikasi dengan KBRI. Indonesia menyerukan secara tegas kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil yang keselamatan dan kondisinya harus tetap menjadi prioritas utama. Indonesia juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog, serta menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan, serta menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa mereka. Pada hari Senin waktu setempat di Caracas, ibu kota Venezuela, warga berunjuk rasa menuntut kebebasan Presiden Nicolas Maduro. Pengunjuk rasa melakukan aksi dengan berjalan menuju gedung Majelis Nasional Venezuela. Mereka membawa bendera dan meneriakkan dukungan terhadap Maduro. Unjuk rasa ini berlangsung bersamaan dengan Delcy Rodriguez yang diangkat sebagai presiden sementara. Aksi ini kemudian berakhir di depan Istana Legislatif Federal. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Menteri Hukum Edy Hiarie menegaskan di KUHP baru demonstrasi tidak perlu izin ke polisi, cukup memberikan surat pemberitahuan saja. Kita ulas kewajiban lapor polisi bagi yang ingin demo sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. KUHP baru mengatur setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai harus memberitahukan kepada polisi. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarie atau Edy Hiarie menjelaskan pemberitahuan ke polisi diwajibkan karena petugas harus mengatur lalu lintas agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Edy menegaskan demonstrasi atau pawai tidak perlu izin dari polisi, namun cukup surat pemberitahuan. Menurut Edy, demonstrasi berpotensi membuat kemacetan, karena itu polisi harus mengetahui lokasi atau jalan yang akan digunakan untuk aksi. Edy menekankan pasal 256 di KUHP baru ini tidak menghambat atau melarang orang lain berdemonstrasi, namun hanya untuk mengatur khususnya lalu lintas di lokasi demonstrasi. Intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Demonstrasi itu pawai pasti akan membuat kemacetan lalu lintas. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas. Dalam penjelasannya kemarin, Edy juga menyebut jika suatu demo terjadi kerusuhan dan penanggung jawab sudah memberitahu pihak kepolisian, maka tidak ada jerat pidana. Jika tidak ada pemberitahuan dan tidak terjadi kerusuhan, penanggung jawab demo juga tidak bisa dijerat pidana. Kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi. Jika dan hanya jika. Kewajiban pemberitahuan demo ke polisi diatur di KUHP pasal 256.
Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, lalu menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. KUHP baru telah diberlakukan sejak 2 Januari lalu. Pemerintah menyatakan KUHP dan KUHAP tidak membatasi kebebasan berpendapat maupun hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Kita ulas masalah ketentuan demonstrasi di KUHP baru ini bersama Ketua YLBHI M. Isnur, juga anggota Komisi 13 DPR RI, fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo. Selamat malam Mas Isnur, juga Mas Yanuar. Selamat malam Mbak, selamat malam Mas Isnur. Selamat malam Mas Yanuar. Selamat malam, saya ke Mas Isnur dulu. Kalau dari Mas Isnur melihat ada masalahkah dengan pasal 256 soal pemberitahuan demonstrasi ini? Ini adalah pasal yang sejak awal YLBHI dan masyarakat sipil protes. Kenapa? Di 2019. Pertama demonstrasi atau berdebat di muka umum itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi sepenuhnya. Dan sudah diatur di Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan berdebat di muka umum. Di sana sudah ada kewajiban pemberitahuan ke polisi 3 hari sebelum demonstrasi. Tetapi jika tidak memberitahukan dan melanggar administratif lainnya, cukup dibubarkan. Bukan sebuah tindak pidana. Dan kalaupun ada misalnya kerusakan atau lain-lainnya, itu pun juga sudah ada ancaman pidananya. Bahkan penanggung jawabnya bisa diperberat seperti 3 kali. Pertama, ketika diatur di hukum acara pidana, itu menegaskan bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan sejak awal. Karena pengurusan pidana adalah bagian dari kriminalisasi, mengkriminalkan. Menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan, mengubah prinsip yang awalnya kemerdekaan jadi sebuah kesalahan. Jelas dari seluruh praktik selama ini itu bagian dari upaya penutupan pembungkaman berekspresi. Pak Edi nggak tahu sih, setiap hampir demo orang ditangkap-tangkapin kok. Demo bulan Agustus 2025 lebih dari 9.000 orang ditangkap tanpa alasan, tanpa kesalahan. Dipidana sekarang sekitar 100 orang. Jadi ini adalah bagian dari respon bagi saya terhadap kita orang mau berekspresi, orang mau demonstrasi, awalnya hanya administrasi, awalnya adalah dampak diubarkan, sekarang malah dipidana 6 bulan. Jadi asalnya administrasi menjadi dampaknya ada pidana. Iya, dan dalam praktiknya nanti polisi bingung. Ini dibubarkan saja atau KUHP dipidana? Ada 2 undang-undang yang berlaku sekarang. Nah Mas Yanuar, apakah akan jadi ada kebingungan dan berpotensi pidana hal-hal yang seharusnya hukumannya bersifat administratif kalau dari sisinya YLBHI? Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau kita membaca pasal 256 ini, saya melihatnya ini adalah penyempurnaan. Semua hak yang dimiliki oleh warga negara harus diatur. Kebebasan berpendapat itu diatur. Kita punya undang-undang 998. Nah, karena ingat ya, ini bukan izin sekali lagi. Jadi orang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, pawai, dan itu hanya persyaratkan memberitahu. Nah, kenapa harus ada pemberitahuan? Karena disitulah pentingnya negara kita ini, ya aparatur ini menjaga kebebasan berpendapat itu. Karena ada orang lain, ada kepentingan lain yang juga harus dijaga oleh aparatur. Dengan pemberitahuan, maka pihak pengamanan, kepolisian, aparatur itu bisa mengamankan jalannya unjuk rasa, memberikan rasa yang aman juga kepada pihak yang tidak terlibat di dalam unjuk rasa. Makanya kenapa pasal itu kemudian diberikan yang mengakibatkan ya apabila itu tidak dilakukan pemberitahuan. Jadi selama unjuk rasa itu dilakukan dengan pemberitahuan, maka gugur pemidaannya itu. Karena itu sudah menjadi ranah kepolisian untuk mengantisipasi, melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa, demonstrasi, dan seterusnya. Nah, walaupun tanpa izin, ya, atau maaf, tanpa pemberitahuan, tapi tidak terjadi keonaran, tidak mengganggu ketertiban umum, gitu ya, maka ini pun juga tidak dikenakan pidana. Jadi ini ada aspek kausalitasnya di situ di dalam pasal 256 ini. Jadi membacanya tentu kita tidak bisa sepotong-sepotong. Ini menjaga semua hak, baik yang melakukan
unjuk rasa atau melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum, Ya. pun masyarakat kita yang misalnya tidak terlibat di dalam unjuk rasa itu harus dijaga semuanya. Oke, nah kalau tadi ada pemberitahuan tidak terjadi apa-apa ya nggak masalah, atau tidak ada pemberitahuan kalau tidak ada keonaran tidak masalah, Kewajiban apa yang pemberitahuan sudah diatur di Undang-Undang 98. Seperti yang tadi Anda Bahkan sampaikan. detail pengaturannya, Nah, berapa problemnya apa kalau hari. ini diatur kembali di KUHP Di yang baru? sini ancamannya pidana. Kalau Kalau di tadi- sana ancamannya dibubarkan saja. Meskipun ada keonaran tadi ya. Persis, makanya kalau di Undang-Undang 98 lebih jelas lagi, di manakah boleh dan tidak boleh demo. Ada titik-titik di mana tidak boleh demo. Misalnya di rumah sakit itu nggak boleh di demo karena titik di mana pelayanan publik, lebih jelas lagi. Di sini misalnya ada kalimat tidak pemberitahuan kepada yang berwenang. Kata siapa ini ke polisi? Di mana kalimat di KUHP ini ke polisi? Apakah pakai tafsir Undang-Undang 98? Nggak bisa. KUHP harus menjelaskan secara jelas kepada siapa lapornya. Kalau saya bisa tafsirkan di sini, yang berwenang siapa? Yang berwenang siapa aja? Ke RT saya lapor ke RT, saya lapor ke RW. Justru KUHP menimbulkan ketidakjelasan baru. Dan yang kedua, menimbulkan akibat gangguan kepada kepentingan umum. Apa arti kepentingan umum? Coba tafsirnya apa? Kalau misalnya ada orang menganggap bahwa yang namanya demonstrasi, Mbak, pasti di jalan, pasti di ruang-ruang publik. Orang demo di depan istana, itu ruang publik, ruang umum. Orang demo di depan MK, itu ruang publik, ruang umum. Terus ketika kemudian misalnya orang jalan ya, polisi biasanya memblokir patung kuda gitu. Terus dianggap mengganggu umum, dipidana langsung dong. Dan pemberitahuan, Mbak, itu biasanya pemberitahuan itu seringkali juga ada namanya kewajiban tanda terima. Yang ini juga jarang dilakukan dan sering sekali ada instruksi nggak menerbitkan tanda terima. Ini dipakai yang mana? Jadi sekarang ada perubahan paradigma dari yang awalnya dia administratif menjadi pidana. Itu yang berbahaya dan menjadi alasan mempidana banyak orang. Oke, silakan Mas Yanuar dijawab tadi kekhawatirannya Mas Yanuar. Sebenarnya KUHP ini malah menjawab tadi yang disampaikan Mas Isnur. Selama itu ada pemberitahuan, itu sudah menjadi ranah kepolisian. Tidak ada pemidanaan di situ. Setelah kata kepolisian itu di mana, Mas? Di KUHP, Mas? Aparatur memblokir jalan, mengamankan jalannya unjuk rasa dan seterusnya. Itulah kepentingannya, sehingga orang-orang yang tidak terlibat di dalam unjuk rasa itu pun itu harus dijaga kepentingannya. Nah, poinnya itu di situ. Jangan kemudian kebebasan kita menyampaikan pendapat itu juga mengabaikan kepentingan yang lain. Ya, soal demonstrasi kemudian berujung kepada kerusuhan misalnya, selama itu sudah ada pemberitahuan, itu sudah ada delik pidananya, itu sudah menjadi tanggung jawab pengamanan. Selama gitu ini polisi sudah bisa mengamankan. Jadi selama ini polisi diberitahukan sudah 3 hari sebelumnya. Kita bicara soal norma ya, dan Mas Isnur, ketika ya. ada kejadian, Kita bicara normanya nih. Sudah ada normanya di undang-undang. Terjadi ya tindakan yang di luar norma, ini bermasalah ya, kita bisa tuntut kepolisian. Kenapa melakukan penangkapan terhadap aktivis misalnya? Kenapa melakukan penangkapan terhadap demonstran misalnya? Itu pelanggaran, gitu loh. Di Undang-Undang 98 itu normanya sudah ada kewajiban pemberitahuan. Ini mengulang, tapi dampaknya berbeda. Di Undang-Undang 98 kalau emang Anda tidak pemberitahuan, dibubarkan. Ini udah selesai bubarin. Kenapa ini harus diatur ulang, Mas Yanuar? Ya kan ini lebih menyempurnakan kalau kita melihatnya, sehingga para pihak semua masyarakat ini terlindungi di situ. Kalau yang disampaikan oleh Pak Wamen misalnya, itu kan lebih kepada misalnya ya kemarin disampaikan itu salah satu kejadiannya adalah ketika itu tidak dilampaikan begitu loh. Ketika ada masyarakat lain yang ingin beraktivitas, kemudian ke-trap di situ, terjadi kematian dan seterusnya itu. Nah, ini sebenarnya bagian dari proses mengamankan semua pihak, bukan hanya pengunjuk rasa, tapi masyarakat kita lain yang juga ingin beraktivitas itu juga dilayani oleh negara. Oke, nah jadi apa yang harus dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak ada kebingungan dalam pelaksanaan KUHP baru? Kita jawab usai jeda di Sapa Indonesia malam sesaat lagi.
Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Masih bersama Ketua YLBHI M. Isnur dan anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo. Mas Isnur, biar nggak ada kegambangan dalam pelaksanaan KUHP-nya, apa sih menurut Anda yang harus dilakukan? Gini Mbak, Indonesia itu sekarang dalam banyak laporan dan diakui sendiri oleh pemerintah dan juga oleh banyak researcher ya, dalam keadaan demokrasinya hancur lebur. Karena ruang ekspresi, ruang kebebasan sipil itu benar-benar dibungkam. Semua temuan Mbak, temuannya World Justice Project, temuannya Indeks Demokrasi, temuannya banyak sekali. Temuannya akademisi, banyak sekali laporannya. Salah satunya adalah bagaimana selama ini represif dalam menangani demonstrasi terjadi dilakukan. 2019 saat demo menolak KUHP waktu itu lebih dari 4.000 ditangkap. 2020 saat menolak Undang-Undang Cipta Kerja, 6.000 lebih ditangkap. Agustus kemarin lebih dari 9.000 ditangkap. Dan tanpa kesalahan. Gitu. Nah sekarang dengan adanya pemidanaan terhadap demonstrasi, itu menurut saya, prediksi saya, akan lebih besar lagi semua aparat di lapangan kemungkinan menangkap. Karena frasa itu frasa yang sangat multi interpretasi. Dianggap mengganggu ketertiban umum, kapanpun bisa ditangkap orang. Mana ada demonstrasi yang tidak mengganggu ketertiban umum gitu. Nah tafsir atas ini kan siapa yang menentukan? Penyidik. Asal tangkap, maka bagi saya ini sangat-sangat menjadi pintu masuk ke saudara mengenangan di mana penangkapan semakin tinggi di mana-mana. Tanpa pasal ini pun sudah terjadi penangkapan besar-besaran. Sudah terjadi pembungkaman, sudah terjadi indeks demokrasi kita merosot. Kalau ini terjadi ya makin-makin gitu. Agar ini tidak dianggap sebagai pasal karet, apa sih Mas Yanuar kalau dari sisi DPR? Dalam pelaksanaannya tentu kita akan awasi sebagai tugas kami di parlemen ya dalam pelaksanaan undang-undang ini. Yang paling penting adalah di dalam pasal 256 ini kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Dan itu sifatnya hanya pemberitahuan. Nah, ketika pemberitahuan sudah dilaksanakan, sudah disampaikan, maka tidak ada pemidanaan terhadap ekses yang ada dalam unjuk rasa, ya, kerusuhan dan seterusnya, itu sudah menjadi tugas aparat kepolisian, aparat keamanan. Nah, yang menjadi soal adalah pelaksanaannya nanti seperti apa. Ya, tentu kepolisian harus juga berbenah dalam hal ini, lebih humanis, ya, dalam menangani unjuk rasa, lebih mendekatkan pendekatan yang persuasif, gitu ya. Tentu masukan-masukan tadi Mas Isnur ya terhadap kejadian-kejadian kemarin ini akan jadi pijakan buat kami di parlemen tentunya untuk melakukan pengawasan kepada aparatur kepolisian, penegak hukum terhadap pengamanan demonstrasi. Mas Yanuar bisa nggak? Yang paling penting adalah kita nggak usah khawatir bahwa Mas Yanuar bisa nggak sekarang menghentikan tetap dijaga oleh undang-undang. Nggak, sekarang bisa nggak menghentikan pemidanaan terhadap Del Pedro, Laras Faisati, teman-teman yang sekarang sedang berproses itu? Aktivis yang kemudian bersuara kritis di sosial media, menyerukan demo, terus ditangkap-tangkap sedang berpidana. Kalau emang pembuktian mau mengawasi, sekarang bisa nggak membantu bebasin orang itu? Seperti teman-teman bebasin Tom Lembong, Hasto, dan kawan-kawan yang lain, yang karena desakan dan amnesti dibebaskan. Bisa nggak aktivis bebasin sekarang? Karena kesalahan pemidanaan hari ini. Contoh aja yang sekarang sedang berjalan gitu. Oke, Mas Yanuar, silakan jawab. Ya, jadi kalau terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, tentu ada mekanisme pengawasan di kita ya. Nah, bagaimana kepolisian ya ketika mempidanakan seseorang, tentu kepolisian harus memiliki dua alat bukti yang kuat. Dan ini kan nanti kan diuji gitu loh. Nah, kalau misalnya itu gagal ya di dalam penerapan pelaksanaannya, tentu kredibilitas kepolisian akan makin turun. Jadi Mas Isnur dalam hal ini ya kepolisian tentu dengan mekanisme yang sangat terbuka ini tentu tidak boleh sembarangan serampangan dalam melaksanakan penindakan. Masukan-masukan terkait dengan penangkapan aktivis gitu ya. Bahkan kemarin saya juga menyampaikan di Kompas TV juga terkait teror yang disampaikan oleh influencer gitu ya, Shirley dan Dijidoni. Saya juga mengatakan bahwa ini harus segera diungkap gitu loh. Polisi harus tegas, harus segera mencari siapa pelakunya. Jangan dibiarkan terus-terusan. Nah, tentu ini menjadi kritik kita semua kepada kepolisian dalam penanganan unjuk rasa, penanganan masalah-masalah di ruang publik. Jadi memang ini PR kita, Mas Isnur. Kita butuh juga dorongan dari teman-teman
civil society gitu ya untuk memperkuat sistem demokrasi kita. Ya tanpa pasal ini aja Pak, kita nggak sanggup. Kita sudah nggak ada kok bukti yang kemudian kuat bagaimana bisa bebasin aktivis ini. Apa yang membuat Anda masih ragu dengan sekarang jaminan aja masih berproses orang-orang yang tanpa kesalahan dipidana itu. Publik bisa menilai kok bagaimana persidangannya. Siapa yang melapor ke pemidanaannya? Polisi juga gitu. Dan gini loh, kami itu membantu juga kepolisian untuk perbaiki instrumen internal mereka yang itu selama ini dinilai represif. Pedoman penanganan demonstrasi Mbak, standar internasional dan polisi belajar juga ke internasional, itu nggak begini. Penanganannya bagaimana dia dari awal mulai memisahkan, bagaimana dia penanganannya humanis. Selama ini represif. Nah sekarang alih-alih sedang memperbaiki nih represif, ada KUHP baru yang lebih represif, bahkan mempidana. Bukannya menangani agar dia bagian dari mendorong demokrasi, mencapai tujuan demo. Malah orang dipidana gitu. Itu malah memutar balik arah sejarah reformasi kepolisian yang sedang dilakukan sekarang. Nah, pada praktiknya ini kan masih diragukan, Mas Yanuar. Nah, dari DPR seperti apa pengawasannya? Karena kan seringkali kasus ini terjadi setelah ditangkap dulu, apakah evaluasi itu masih bisa berjalan? Bukan evaluasi yang berjalan pada saat proses itu misalnya demonstrasi dilakukan. Nah, mekanisme pengawasan teknisnya seperti apa sih, Mas Yanuar, yang ada di bayangan DPR? Ya tentu ini di teman-teman di Komisi 3 ya sebagai mitra Polri. Nah di dalam penanganan unjuk rasa atau demonstrasi gitu ya memang pendekatan yang humanis itu yang kita inginkan, bukan represif yang selama ini kita rasakan. Nah ini tentu gitu ya menjadi catatan penting, apalagi dengan KUHP yang baru ini pendekatannya human, sangat holistik gitu ya. Semua aparat penegak hukum dengan KUHP yang baru ini tentu harus merubah pola pikir, merubah sikap mental bahwa penegakan hukum kita dengan undang-undang KUHP dan KUHP yang baru ini tentu berbeda sekali. Baik mulai dari polisi, jaksa, hakim, lawyer, bahkan IMIPAS gitu ya, pasca putusan, ini semuanya akan berubah. Oke. Nah, jadi apa yang kalau mindset kita terhadap hukum pidana kita ini memang di undang-undang yang baru ini harus berubah. Oke. Nah, mindsetnya harus berubah. Singkat saja apa jadi yang harus dilakukan dalam praktiknya, Mas Isnur? Yang harus dilakukan adalah pasal ini segera dibatalkan. Ya, Presiden dan DPR kalau pengen menjamin kebebasan berekspresi berpendapat umum dihapuskan, dibatalkan. Kalau enggak ya bisa MK yang batalin. Tapi ini juga saya ingin mengkritik Pak Wamen dan juga Pak Yanuar ya. 2022 saya debat panjang dengan Pak Wamen soal pasal ini. Dia bilang ini nggak ada soal lapor ke polisi karena pasalnya bunyinya kepada yang berwenang. Kenapa sekarang disebut kepada polisi? Dari mana kata berwenang menjadi kata polisi? Itu sendiri bagi saya pembelokan informasi di forum-forum yang harusnya clear menyebut pasal. Pasal pidana itu Mbak nggak boleh ditafsirkan semenang-menang, Mbak. Baik. Itu hanya berwenang ya siapa saja berwenang. Nah ini harus dijelaskan. Silakan Mas Yanuar, apa yang harus dilakukan dalam praktiknya agar tidak ada dispute? Gimana maaf Pak, bisa diulangin? Iya, tadi kan Mas Isnur masih mengkhawatirkan pasal ini saat diberlakukan. Apa yang harus dilakukan kalau dari sisi DPR? Singkat saja. Ya tentu dengan fungsi pengawasan kami akan mengontrol bagaimana pihak kepolisian atau yang berwenang di dalam undang-undang itu di dalam penerapannya. Yang pasti bahwa pasal itu menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan melaksanakan demonstrasi, berpendapat di muka umum. Dan pemerintah negara ini wajib untuk memberikan ruang itu, mengamankan bukan hanya yang melaksanakan demonstrasi, tapi seluruh masyarakat yang terlibat, seluruh masyarakat yang tidak terlibat pun dalam proses itu juga harus dilindungi begitu. Nah kepentingannya kan di situ semua pihak ya, baik yang berunjuk rasa, yang tidak berunjuk rasa, yang punya kepentingan dengan isu tertentu atau yang tidak punya kepentingan dengan isu tertentu, ini semua harus dilindungi, harus dijaga. Poinnya di situ, Pak. Baik. Dan sosialisasinya pun tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk penegak hukum harus betul-betul agar clear, tidak ada perbedaan pendapat pada saat pelaksanaannya. Terima kasih, Mas Isnur. Para penegak hukum harus betul-betul merubah mindset sekarang ini. Terima kasih, Mas Yanuar. Pendekatan yang humanis, pendekatan yang lebih persuasif itu harus dikedepankan. Oke, terima kasih Mas Yanuar. Terima kasih juga Mas Isnur sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya.
Masih di Sapa Indonesia Malam, pasca ditangkap Amerika Serikat, persidangan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dimulai. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, pasca ditangkap militer Amerika Serikat Sabtu lalu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro akhirnya muncul ke publik saat dibawa ke pengadilan. Senin pagi waktu New York, Amerika Serikat, petugas menggiring Nicolas Maduro dari pusat penahanan Brooklyn menggunakan helikopter. Ia dan istrinya, Silvio Flores, dibawa ke pengadilan federal Manhattan, New York. Nicolas Maduro dan istrinya didakwa atas tuduhan bekerja sama dengan kartel narkoba mengirim ribuan ton kokain ke Amerika Serikat. Berdasarkan hukum negara tersebut, jika terbukti, keduanya terancam hukuman seumur hidup. Sementara itu, sejumlah warga Amerika Serikat menggelar aksi protes atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di luar pengadilan federal Manhattan, New York. Para demonstran membawa bendera Venezuela dan slogan menuntut pembebasan Maduro dan istrinya. Mereka menilai Trump tidak punya hak menangkap Maduro dan mengganggu kedaulatan negara lain. It is important to oppose the U.S.'s infringement on the sovereignty of Venezuela. It is not our place, regardless of if Maduro has committed any crimes, to meddle in the foreign affairs of a sovereign nation. The destiny of Venezuela is for Venezuelans to decide, and it is not for U.S. hands to meddle with. Dan saudara, malam hari ini kita akan berbincang dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat, Sonia Mikaela, terkait situasi di sana dan reaksi publik Amerika Serikat terhadap penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Selamat pagi waktu New York, Mbak Sonia. Selamat pagi waktu New York, Mas Edi, dan selamat malam waktu Indonesia. Baik, Mbak Sonia, pertama saya ingin tahu dulu reaksi warga negara Amerika Serikat di sana terhadap momen penangkapan Nicolas Maduro. Apa lebih banyak yang mengecam atau justru mendukung tindakan Presiden Donald Trump? Ya, baik, Radi, tentu saja ini ada dua reaksi ya, yang mendukung dan juga menolak terkait penangkapan Nicolas Maduro oleh Donald Trump, oleh pasukannya Donald Trump. Jadi tepat di hari Sabtu, sekitar 3-4 jam setelah Maduro ditangkap di Venezuela, itu langsung ada gelombang protes di beberapa titik di New York. Salah satunya adalah di Times Square. Jadi gelombang protes itu mendesak agar Amerika Serikat segera melepaskan Maduro karena mereka berpendapat bahwa Maduro tidak bersalah. Begitu juga keesokan harinya, yaitu di hari Minggu, di depan Metropolitan Detention Center tempat Maduro ditahan, ini juga ada gelombang protes yang menyerukan hal yang sama. Tapi ada juga nih beberapa kelompok yang muncul yang mereka ini adalah warga Venezuela yang sudah tinggal di New York sebagai imigran. Ini juga mereka berterima kasih kepada Amerika karena telah menangkap Maduro. Seperti itu. Oke, jadi ada dua pendapat yang terbelah ya setidaknya. Tapi komunitasnya saya pikir lebih banyak yang menentang sepertinya ya, begitu ya, Mbak Sonia ya? Iya. Oke. Nah, kalau itu tadi secara umum gambaran tentang sikap warga negara Amerika Serikat. Tapi saya juga ingin menanyakan, komunitas Hispanik di Amerika Serikat kan sangat banyak. Di New York juga begitu sepertinya. Saya akan lebih spesifik. Bagaimana komunitas Hispanik juga menanggapi insiden ini ataupun penangkapan Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat ini? Kemarin saya sempat menyambangi pengadilan yang ada di New York, di mana Maduro dibawa ke pengadilan tersebut sekitar jam 12 siang. Di situ juga banyak sekali warga Venezuela yang hadir. Ini juga terbelah menjadi dua kelompok. Ada warga Venezuela dan juga aktivis Amerika Serikat, aktivis New York, anak muda New York yang mereka meminta Maduro untuk dilepaskan. Tetapi warga Venezuela yang memang sudah lama tinggal di New York ini, mereka berterima kasih kepada Trump bahwa akhirnya Amerika bisa menangkap Maduro karena mereka melihat Venezuela saat ini memang sangat terpuruk di bawah
kepemimpinan Maduro seperti itu. Ada dua suara yang terpecah begitu ya kira-kira dalam momen penangkapan Nicolas Dan Maduro. memang benar protesnya ini, demonya ini memang depan belakang. Jadi ada di satu momen bahwa mereka itu saut-sautan, jadi kayak berbalas teriakan seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana kondisi di New York? Masih kondusif dengan adanya aksi unjuk rasa yang cukup besar di sana dengan dua kubu tadi? Sangat-sangat kondusif, tidak ada pembatasan jalan, tidak ada pembatasan aktivitas. Jadi masyarakat, warga masih beraktivitas dan bekerja seperti biasa. Mungkin saya ingin lebih detail bertanya soal pendukung Nicolas Maduro ya, warga negara Amerika Serikat yang turunan Venezuela yang mendukung Nicolas Maduro. Apa alasan mereka mendukung sebenarnya? Maksudnya mendukung penangkapan apa alasannya? Mendukung penangkapan karena mereka pun keluar dari Venezuela ini merasa karena mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan bekerja dengan baik, lalu mata uang juga jatuh, ekonomi terpuruk. Jadi mereka dan mostly mereka ini kan pasti akan bergeser masuk ke wilayah Amerika, salah satunya New York, di mana New York ini kan adalah melting pot dari berbagai warga negara, khususnya juga Hispanik banyak sekali di sini. Jadi mereka merasa penangkapan Maduro ini sudah sangat tepat dilakukan oleh Trump, dan mereka berharap pengganti Maduro saat ini yang adalah wakil presiden yang menjadi acting presiden ini bisa mengubah ekonomi Venezuela lebih baik lagi, dan mereka bisa kembali ke Venezuela, bisa bertemu dengan keluarganya mereka lagi, dan mereka bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi di negaranya sendiri tanpa harus bermigrasi ke negara lain. So they thought they will have the better future ya ketika mereka meninggalkan Venezuela karena menilai pemerintahnya sendiri tidak bisa menangani krisis ekonomi, lalu juga dinilai tiran, kira-kira begitu ya Mbak Sonia ya? Iya, dan mereka juga beberapa kemarin di depan pengadilan juga mereka membawa poster yang menyebut bahwa Maduro ini adalah diktator, dan juga mereka juga menyebutkan bahwa minyak kita itu banyak, jadi kalian tuh nggak usah khawatir kayak gitu. Jadi mereka mendukung Trump dan pemerintahan Amerika Serikat untuk segera mengadili Maduro. Senin kemarin itu persidangan Maduro kan dimulai ya. Kita juga ingin tahu apa sebenarnya yang Maduro sampaikan di hadapan publik ketika muncul di hadapan publik, dan bagaimana jalannya pengadilan sejauh ini menurut pengamatan Anda di sana? Sekitar pukul 10 pagi kemarin, Senin ya, waktu New York itu Maduro dibawa dari detention center di daerah Brooklyn untuk menuju ke court di Manhattan, di downtown Manhattan, itu sekitar pukul 11 pagi kalau saya tidak salah ingat. Lalu jadi sejak pagi hari ini warga ini sudah berkumpul di pengadilan, di depan pengadilan, karena memang di bagian depan itu sudah dijaga polisi, jadi kami hanya bisa melihat dari seberang. Itu memang Maduro mengaku bahwa dirinya tidak bersalah dengan apa yang sudah dituduhkan Trump dan juga dituduhkan pemerintahan Amerika Serikat selama ini. Dia dan istrinya Cilia Flores itu hadir di pengadilan untuk first hearing, tapi dia juga menegaskan bahwa dia tidak bersalah, dan kalau saya tidak salah nanti ada persidangan kedua adalah sekitar bulan Maret. Jadi selama menunggu persidangan ini, Maduro ini akan ditahan di detention center yang ada di Brooklyn. Terakhir ini menarik pertanyaan saya yang terakhir ini. Gara-gara penangkapan Nicolas Maduro ini dan upaya dalam tanda kutip pencaplokan Venezuela oleh Amerika Serikat, banyak negara lain akhirnya sekarang ketar-ketir, agak-agak takut juga nih melihat aksinya Donald Trump. Yang saya lihat Kolombia, Kuba, lalu konon juga Greenland disebut oleh Donald Trump, lalu juga ada Denmark juga yang mengaku ketakutan. Nah, kira-kira dengan adanya kekhawatiran itu, bagaimana editorial media-media di Amerika Serikat dan juga reaksi publik terhadap pernyataan Trump yang memberikan dalam tanda kutip ancaman mungkin untuk negara lain?
reaksi publik ini dan juga pemberitaan media ini juga beragam ya, bahwa kita tahu bahwa kita sebut saja Kolombia karena memang lagi kemarin Trump juga sempat mengeluarkan ancaman terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro ini. Cukup menarik karena Kolombia ini adalah salah satu negara pendukung Palestina, di mana kita tahu sekarang posisinya Amerika selalu bersama Israel untuk menyerang Gaza seperti itu ya. Jadi kubu ini juga terbelah, kayak ada yang ayo segera serang Kolombia, atau satu kubu lagi juga yang menolak dan menentang apapun yang dilakukan oleh Trump gitu. Kita juga tahu bahwa visa dari Presiden Kolombia ini juga sudah sempat dicabut oleh Trump karena Gustavo Petro ini sempat ikut aksi solidaritas Palestina waktu sidang Majelis Umum PBB di waktu September 2025. Itu dia sempat ikut aksi solidaritas Palestina di depan gedung PBB. Jadi memang tensi mereka berdua ini sudah cukup panas ya dari sejak isu Palestina mencuat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Anda, Mbak Sonya. Nanti kita tunggu ke depannya bagaimana. Seperti ini memang menyedot banyak perhatian, termasuk di Indonesia juga sangat menjadi pembicaraan karena sedikit banyak sepertinya akan punya dampak juga bagi Indonesia yang saat ini juga punya posisi masih dalam kondisi netral begitu ya, dan menyikapi sikap dari Amerika Serikat ini. Terima kasih sekali lagi warga negara Indonesia di New York, Amerika Serikat, Sonya Mikaela telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat pagi waktu New York. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam, diantaranya soal Presiden Prabowo Subianto yang terharu katanya saat tahu warga negara Indonesia itu paling bahagia di dunia berdasarkan survei Harvard University. Kami punya ulasannya setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, Presiden Prabowo Subianto terharu setelah tahu warga negara Indonesia katanya adalah yang paling bahagia di dunia berdasarkan hasil survei yang dilakukan Harvard University bersama Gallup melalui Gallup Poll. Pernyataan Prabowo disampaikan saat memberikan sambutan dalam perayaan Puncak Natal Nasional 2025. Dalam sambutannya, Prabowo merasa terharu dari hasil survei yang dilakukan kepada 200 negara di mana masyarakat Indonesia katanya paling bahagia, mengingat masih banyak yang hidup dengan sederhana dan belum sesungguhnya sejahtera. Sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Lalu apakah pernyataan Presiden Prabowo ini berdasarkan hasil survei Harvard University dan melalui Gallup Poll itu sesuai dengan realita kita saat ini? Kita akan bahas bersama Ketua Great Institute, Syahganda Nainggolan, dan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat malam Bung Media, Pak Syahganda. Selamat malam Mas. Selamat malam. Brody, selamat malam pemirsa ya. Baik, saya ke Bung Media dulu. Bung Media, analisis Anda melalui kajian Selios
apakah survei yang disampaikan Pak Prabowo ini benar sesuai dengan realita? Kalau kata warga negara Indonesia saat ini in this economy, memang apakah benar sesuai realita? Ya, pertama saya ingin luruskan ya satu hal yang sangat keliru ya. Data ini tidak mengatakan orang Indonesia bahagia. Jadi bisa dicek kembali studi GFS itu. Yang ditunjukkan di data itu adalah flourishing. Flourishing ya? Dan itu bukan sinonim kebahagiaan. Ya. Jadi kalau kita lihat lebih teliti bahkan ya, justru komponen happiness atau kebahagiaan hidup di dalam data itu malah dari data itu orang Indonesia itu tidak lebih bahagia dibandingkan faktor-faktor yang bahkan kalau dibandingkan dengan negara lain, life satisfaction dan happiness-nya justru lebih rendah. Jadi klaim bahwa orang Indonesia itu bahagia berdasarkan itu tidak betul dan itu salah baca data. Jadi dari mana skor tinggi di data itu berasal bukan dari rasa bahagia, tapi justru ditopang oleh makna hidup, tujuan, karakter, dan kebajikan seperti itu. Jadi contohnya begini ya. Jadi orang bisa kata di Indonesia, hidup saya berat. Gaji pas-pasan, capek, ya tapi ini sudah jalan Tuhan dan saya harus bertanggung jawab pada keluarga. Itu terjadi, jadi makna hidup orang Indonesia itu lebih tinggi, tapi bukan berarti lebih bahagia. Jadi ini salah baca data, saya nggak tahu siapa yang membuatkan teks pidato Prabowo, tapi silahkan dicek kembali studinya keliru dibaca oleh pemerintah, begitu Mas. Oke, makna hidup, hubungan sosial dan spiritualitas ya kalau saya garis bawahi, sebenarnya itu yang akan menjadikan tolok ukur the happiest country ini. Tapi saya juga ingin memiliki komparasi bagaimana perbedaan antara happiest country seperti dalam World Happiness Report dan flourishing dalam survei ini, dan mengapa Presiden mungkin menggunakan istilah bahagia dalam pidatonya kira-kira. Apa yang kira-kira Anda bisa baca dari pernyataan Presiden ini? Ya, yang bikin teks pidatonya salah karena happiness itu hanya salah satu dari 6 komponen yang ada di flourishing itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat happiness, yang real dimensi happiness, yang paling tinggi itu adalah Jepang, relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi saya nggak bilang ini kemudian menggugurkan argumen soal bagaimana orang Indonesia hidupnya lebih bermakna dan seterusnya. Tetapi memang kita harus lebih hati-hati ya membaca data ini karena saya khawatir data kemudian justru digunakan untuk kita kemudian melupakan persoalan struktural di negeri ini. Karena kalau bicara kebahagiaan itu enggak dengan makna hidup. Karena kalau kita bicara karakter ya, banyak studi psikologi, studi ilmu budaya yang mengatakan bahwa karakter masyarakat Indonesia itu yang merasa bahwa ini sudah berjuang begitu ya. Tapi ini sama sekali nggak berbicara soal kebahagiaan begitu. Keliru baca data kata Bung Media, Pak Syahganda. Ada respons Anda soal ini? Ya, saya pikir Prabowo itu kan merefer pada survei. Nah, survei ini kan survei yang memang menarik ya, baru dilakukan oleh sekolah yang memang institut religion ya, si Baylornya yang di Texas itu. Jadi dia bersama Harvard, bersama Gallup-nya saya pikir kan memang dia surveyor yang netral aja ya Gallupnya, tapi pemaknaan konsep ini yang penting. Jadi dalam teori kan itu selalu memang beragam pengertian welfare, happiness, well-being, life satisfaction dan lain-lain. Jadi kalau Prabowo mengklaim itu happiness ya sebenarnya sama seperti misalkan kalau Amartya Sen bilang welfare gitu ya, ada cakupan happiness juga dan lain-lain di dalamnya. Nah, di dalam riset ini ya itu memang ada 6 dimensi tadi ya, happiness salah satunya, tapi dia itu memang menariknya di dalam riset ini ya dia itu religiusitas itu. Jadi memang religiusitas, kemudian relationship ya, merit, peoples, kemudian caring dan lain-lain itu memang itu menonjol di dalam riset ini. Jadi gak ada salahnya ketika misalkan
riset ini mengatakan Indonesia yang paling bahagia ya di dunia ini gitu. Jadi Prabowo nggak salah di sini. Artinya basisnya spiritualitas begitu Pak Syahganda? Iya, maksudnya yang studi ini kan satu yang kalau dari Harvardnya kan studi ilmu kemakmuran, flourishing tadi ya. Kemudian yang satu itu yang dari Baylor. Ya Baylor itu Institute Religion. Jadi dua ini coba memang menurut saya karena dia mensurvei 22 negara itu, dia mungkin melihat bahwa Indonesia ini sebagai negara beragama ya itu memang menjadi negara yang paling bahagia. Nah, ini sebenarnya challenging aja karena 40 orang profesor doktor yang terlibat dalam riset ini kan bilang ini adalah permulaan ya kan sebagai komparasi daripada survei yang dilakukan Gallup sendiri. Gallup sendiri kan sebenarnya dia melakukan survei sendiri ya, subjective well-being namanya, happiness datanya orang dalam skala 0 sampai 10. Apakah Anda hari ini happy atau enggak? Itu saya sendiri pernah melakukan survei untuk disertasi saya dulu karena saya itu sekolahnya di Kesos UI ya, dokter saya. Nah, kemudian kalau dia itu modelnya Amartya Sen ya, dia itu memang arahnya lebih pada material. Ya, walaupun dia memasukkan unsur non materialnya. Misalkan kalau Amartya Sen itu kan dia bilang orang yang sejahtera itu apabila selain tadi soal material, ada soal apakah dia bisa mengunjungi orang lain. Jadi social relation. Ya, nah di sini di dalam yang dibacakan Prabowo ini memang 5 dari 6 komponen dimensinya tadi itu memang yang soal berbau stabilitas finansial itu cuma satu. Nah, menariknya dalam survei ini ya, itu apabila poin ke-6 ini ya, stabilitas finansial ini dikeluarkan, pun Indonesia tetap dianggap yang paling bahagia. Nah, buat saya sih sebagai orang researcher saya menarik aja. Ya mudah-mudahan ini bisa membuat Indonesia ya. Kalau di Indonesia di Indonesia ini saya lihat kan yang udah melakukan itu kan psikologi UI ya misalkan ya. Dia sudah berkali-kali membuat survei kebahagiaan. Nah, mungkin ya bisa juga kita berpikir bahwa survei-survei kebahagiaan ke depan itu lebih melihat Indonesia ini sebagai kekuatan resiliensinya itu dari kekuatan religiusitas. Oke, baik. Itu pendapat Anda, religiusitas, spiritualitas itu menjadi basis survei ini, dan itu diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan halayak banyak dan juga disaksikan karena oleh itu kan lagi acara Natal ya. Betul. Karena itu acara jadi Natal, dia kaitannya ke sana begitu ya. Jadi konteksnya pas Natal mungkin. Baik. Tapi begini, saya ingin balik ke Bung Media. Oke lah, itu acara keagamaan begitu ya, acara malam Natal, perayaan malam Natal nasional begitu. Lalu juga ini konteksnya kalau tadi kata Pak Syahganda ini religiusitas, spiritualitas. Tapi di dalam kondisi seperti ini, apakah tepat Pak Prabowo juga mengatakan hal ini di depan publik, di depan masyarakat yang disaksikan seluruh Indonesia melalui media? Menurut Anda, Bung Media? Iya, Harvard Gallup itu nggak salah, studinya bagus. Tapi ketika membacanya dengan cara yang salah, itu problematik interpretasinya. Karena lagi-lagi dari 6 dimensi itu, level kebahagiaan justru lebih rendah dibandingkan lain secara rata-rata. Jadi menurut saya itu yang kemudian memperburuk situasi atau juga jadi perdebatan ke publik. Sekarang kan publik, siapa yang disurvei? Malah publik jadi menyalahkan Harvard-nya. Padahal Harvard nggak salah. Yang salah adalah yang baca datanya. Karena hari ini dengan kondisi hari ini, kalau kita survei dengan soal happiness itu juga kita akan menemukan fakta-fakta yang sangat menarik sebetulnya. Meskipun sebagian masyarakat mengatakan, oke, saya terima dengan kondisi hari ini, tetapi ketika dikatakan apakah Anda bahagia, itu relatif sangat sedikit masyarakat yang mengatakan bahagia. Bahkan kalau boleh lebih fair ya, Pak Prabowo atau pemerintah hari ini harus menunjukkan kausalitasnya. Apakah kebahagiaan itu dihasilkan karena kebijakan pemerintah yang baik? Ini kan tidak pernah seperti itu. Ini sederhana masyarakatnya masyarakat kita ya sangat nerimo juga bukan hanya Jawa, ya. Meskipun lelah, tapi ya saya akan berjuang. Ya sesederhana itu interpretasinya, Mas. Baik, Bung Media. Saya terakhir ke Pak Syahganda kalau gitu. Saya lebih spesifikkan lagi. Kalau memang saya lihat sekilas memang survei ini sebenarnya menyoroti kesejahteraan. Tapi kalau kita lihat kondisi saat ini, masyarakat kan masih mengharapkan perbaikan jaminan kesejahteraan. Nah, itu sekali lagi yang saya tekankan. Apakah tepat juga Pak Prabowo mengutarakan ini di tengah jaminan kesejahteraan juga belum ada, dan bagaimana pemerintah harusnya menjawab soal ini?
Iya, kalau jaminan kesejahteraan kita ini kan sebenarnya cuma dua aja yang penting yang harus kita lihat ya. Satu itu redistribusi melalui upah. Ya, upah di tahun 2025 dan 2026 ini kan rata-rata itu 6,5% ya, dan buruh hampir terima semua kecuali upah minimum sektoral di Jawa Barat yang Jumhur, Daeng dan teman-teman marah karena dianggap masih kecil. Tapi secara umum misalkan di Jawa Tengah itu 7,1% naiknya dan lain-lain. Jadi setelah Prabowo menaikkan 6,5% tahun lalu, dan tahun ini kemudian konstantanya dibuat 0,5 sampai 0,9, artinya dari segi kesejahteraan Prabowo kan coba berusaha. Yang kedua itu nanti memang problem ini adalah redistribusi aset ya. Bagaimana tambang-tambang itu bisa dimiliki rakyat. Ya, hutan-hutan ini milik rakyat. Nanti jadi kita lihat di situnya. Jadi saya pikir sih sebenarnya kebahagiaan yang dimaksud Prabowo tadi itu secara umum dengan apa yang dia inginkan belum ada, saya lihat kontradiksi. Persoalannya cepat atau lambatnya itu yang menjadi pertanyaan gitu. Baik, ini kalau saya bisa garis bawahi perbincangan kita malam hari ini bahwa dengan adanya hasil survei itu bagaimanapun interpretasinya yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo tidak lantas menjadikan pemerintah juga langsung abai terhadap jaminan kesejahteraan warga dan kebahagiaan warga negara Indonesia yang saat ini saya pikir masih jauh dari bahagia. Terima kasih Pak Syahganda dan juga Bung Media telah berbagi perspektifnya di malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Saudara, selanjutnya di Sapa Indonesia Malam, Festival Es Tiongkok megah menjadi daya tarik wisatawan di Kota Harbin, Tiongkok. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya. Songhua dan berseberangan dengan pusat kota Harbin, taman ini berkembang tiap tahunnya. Musim dingin kali ini, tim pembuat Masih di Sapa Indonesia Malam, taman bertema musim dingin terbesar di Tiongkok, yakni Harbin Ice and Snow World, secara resmi dibuka pada Senin waktu setempat. Kota bersalju yang dipenuhi es dan keseruan ini menarik pengunjung yang tengah mencari suasana seperti di negeri dongeng. Terletak di tepi utara Sungai Songhua dan berseberangan dengan pusat kota Harbin, taman ini berkembang tiap tahunnya. Musim dingin kali ini, tim pembuat patung es menggunakan blok es yang menutupi area seluas 1,2 juta meter persegi dan sekitar 4.000 meter kubik es diambil dari sungai. Banyak replika monumental terkenal dunia yang terpajang di sini, mulai dari manekin Peace dari Belgia hingga Egeskov Castle dari Denmark. 冰建筑给人的直观感受就更加的震撼和宏伟和庞大，也就是说，让我们游客朋友们可以真正的像走进了一个冰雪世界那样，然后可以仿佛置身这种冰雪的这种童话世界啊。它和一般的这种冰雕景区不一样啊，我们不仅是有这种精雕的艺术品，同时我们有这种大的冰建筑，就让我们游客朋友们好像进入了这种很巨大的这种童话世界一样。让游客朋友真正的感受这种冰雪带给我们的震撼。 Selain melihat patung es, pengunjung bisa bermain di berbagai wahana. Salah satunya adalah seluncuran es super dengan 24 jalur sejajar sepanjang 521 meter. 就进来了，感觉很震撼，里边啥都有。你看，银行啊，各大什么，有俄罗斯的一些建筑啊，什么都看到了一大片，还有黄鹤楼啊，是不是？感觉好像整个世界都被收纳在这里。 Selama musim dingin, suhu terdingin di Harbin bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok gencar mempromosikan pariwisata musim dingin dengan beragam dukungan finansial dan kebijakan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kami tutup Sapa Indonesia Malam, 2 jam sudah kami menemani Anda, tapi di ujung Sapa Indonesia Malam ini kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa besok.